jam. Arah jarum jam itu kan muternya ke sana. Nah, kalau begitu, kalau seperti ini adalah searah jarum jam, sehingga ini kita tulis positif. R2 nya kok misalnya ini 2 meter. 2 meter kali, misalnya R2 nya 4 Newton kali 4. Yang ketiga sekarang F3, muternya ke sana, ke A, arahnya akan ke sana. Nah, terus sama min, kita lihat ini sama apa? Berlawanan dengan ini. Oh, ternyata berlawanan. Berarti tandanya adalah negatif. R3 nya berapa? Kalau ini misalnya kita tulis 1 meter, berarti R3 itu dari sini ke asnya, ke porosnya, yaitu 2 ditambah 1, berarti 3 dikalikan F3 nya misalnya 20 Newton, masukkan 20, sin tetanya misalnya 30 derajat, sin 30 derajat. Nah, tinggal kita hitung lagi, sekali lagi coba, ini 0 kan 10, 0 ditambah 2 kali 4, 8 dikurangi 3 kali 20, 60 dikali sin 30 setengah, sehingga tinggal 8 dikurangi 30 menjadi min 22, sorry, 22. Satuannya adalah Newton meter. Kok min di sini? Kenapa? Berarti tanda negatif itu menunjukkan sigmato atau momen gaya di titik A itu besarnya 22 Newton, arahnya apa tadi? Berlawanan dengan jarum jam. Ya, seperti itu. Ini untuk torsi momen gaya. Mudah-mudahan lebih jelas ya. Sekali lagi coba kita perhatikan. Jadi momen gaya itu rumus pokoknya adalah R kali F. Kalau itu tidak ada sudutnya atau sudutnya 90 derajat. Yang kedua, kalau gaya itu membentuk sudut theta, maka rumus itu menjadi R kali F ditambahi sin theta. Yang ketiga, jika dalam satu sistem terdiri dari lebih dari satu gaya, maka tau adalah sigma tau. Jumlahan tau-nya itu kita tulis satu persatu, tinggal dihitung. Dan intinya bahwa tau itu besaran vektor, jadi punya tanda positif dan negatif. Positif jika arah putar gaya ke poros searah jarum jam, dan negatif jika arah putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi untuk dinamika rotasi yang pertama adalah momen gaya, yang kedua sekarang adalah momen inersia atau lambangnya I. Momen inersia I. Momen inersia itu apa sih? Inersia itu kata lainnya adalah momen kelembaman. Lembam itu dulu pernah dipelajari di buku tulisan 1, sifat lembam, mempertahankan diri dari posisi semula, itu lembam. Jadi momen kelembaman untuk mempertahankan diri pada posisi semula. Nah, materinya silakan dibaca. Intinya adalah yang pertama, rumusnya I sama dengan mr kuadrat. I sama dengan mr kuadrat. Dengan m itu adalah massa dan r itu adalah jarak antara massa ke poros, kayak tadi, jarak antara massa ke poros. Sehingga satuan dari momen inersia adalah satuan dari massa, itu apa ya? Kilogram. Satuan dari jarak adalah meter, karena ini kuadrat berarti ini yang meter kuadrat. Jadi satuan momen inersia adalah kilogram meter kuadrat. Nah, hanya saja momen inersia itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yang rumusnya seperti ini adalah momen inersia untuk partikel. Partikel itu suatu benda bermassa, itu namanya partikel.
seperti ini. Nah nanti kalau bendanya itu ada berbentuk silinder pejal, ada berbentuk bola pejal, ada silinder bola berongga dan sebagainya, bisa dilihat rumusnya kemarin di materi ya. Jadi yang kedua itu tergantung dari bentuk bendanya. Tapi sekali lagi ada silinder pejal, bola berongga dan lain-lain. Rumusnya beda-beda tergantung bentuk bendanya. Kalau misalnya silinder pejal itu I sama dengan setengah mr kuadrat. Kalau bola pejal I sama dengan 2/5 mr kuadrat dan sebagainya. Dibuka lagi silakan materinya. Ya, jadi intinya pada momen inersia itu kamu harus bisa membedakan apakah itu suatu partikel ataukah itu benda yang berbentuk tertentu. Sekali lagi seperti tadi, kalau sebuah partikel cukup ini saja. Kalau berbentuk benda tertentu ya rumusnya beda-beda. Nah, sekarang penerapan soalnya seperti apa? Yang pertama untuk partikel. Jadi misalnya ini ada partikel bermasa M berjarak 2 meter, misalnya masanya 4 kg, diputar di sini. Nah, hitung momen inersia dari sistem ini, dari soal ini. Karena ini bendanya hanya satu, jaraknya juga hanya satu, diputar seperti ini, maka kita hitung cukup sesuai rumus itu. I sama dengan mr kuadrat. N-nya berapa? 4. R-nya berapa? 2 kuadrat. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Apa tadi satuannya? Kilogram meter kuadrat. Nah, ini partikel hanya bermasa. Begitu, partikel bermasa. Nah sekarang yang kedua, jelasin ya, hanya mudah sesuai rumus saja dulu. Yang kedua sekarang, jika sistem itu di lingkungannya terdapat banyak massa, tidak hanya satu. Nah, kemarin di contoh soalnya sudah kita berikan seperti ini. Misalnya N1, M2, M3, M4, M5 misalnya. Nah sekarang karena lebih dari satu, kayak tadi di momen gaya, berarti ini misalnya diputar ke sumbu Y, dari sumbu Y. Nah sumbu Y, berarti momen inersia sistem tersebut atau I dari sistem itu sama dengan sigma I. Masanya ada berapa? 5. Berarti ya sama dengan I1 terus tambah I2 tambah I3 tambah I4 tambah I5. Tetapi perlu diketahui bahwa yang pertama, momen inersia itu bukan besaran vektor. Berarti lawannya besaran apa namanya? Skalar. Artinya apa? Tidak memiliki arah. Tidak memiliki arah. Tidak ada arahnya. Jadi nanti cukup dihitung biasa plus. Itu yang pertama. Yang kedua, dilihat sumbunya, sumbu putarnya. Kalau itu diputar pada sumbu Y kan yang berdiri begini, berarti benda-benda yang ada di sumbu Y itu tidak ikut berputar karena diporos di asnya. Berarti yang berputar hanya yang ada di sumbu E. Jadi kalau ini tadi I yang porosnya adalah sumbu Y, sigma I-nya yang ada di sumbu X saja. Berarti I berapa? Yang di sumbu E, ini sumbu E. Berarti M2, M3, dan M5. Ini di sumbu Y berarti tidak. Berarti hanya kita tulis M2, I2, I3, dan I5. Yang ini tidak.